Halo rekan-rekan investor, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas saham Daya alias PT Duta Inti Daya Tbk. Buat kalian yang belum tahu, mereka ini pemegang lisensi eksklusif Watsons di Indonesia yang pergerakannya lagi bener-bener kayak naga kecil di sektor retail. Sebagai mentor kalian di sesi explainer kali ini, saya mau ajak kalian ngebedah anatomi bisnis mereka murni pakai kacamata data dan laporan keuangan terbaru. Sebelum kita buang peluru dan masuk ke market, kita wajib banget nanya satu hal krusial. Melihat turnaround operasional mereka yang super masif belakangan ini, apakah saham Daya ini beneran hidden gem yang wajib kita koleksi atau malah cuma jebakan Batman yang penuh sama utang? Nah, ini yang bakal kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari profil bisnisnya, lanjut bahas mesin pertumbuhan yang agresif, ngecek red flags kayak utang dan likuiditas, hitung berapa sih harga wajarnya, sampai nanti di ujung kita susun strategi entry-nya. Masuk ke bagian pertama, profil sang naga kecil. Kita lihat apa sih yang bikin DY ini beda. Daya ini udah main di market sejak 2005 loh. Dan jangan salah, mereka bukan pemain retail lokal sembarangan. Mereka punya economic moat alias parit pertahanan yang dalam banget. Karena posisinya sebagai pemegang lisensi eksklusif Watsons di Indonesia. Lebih ngerinya lagi, di belakang mereka itu ada raksasa rantai pasok global A.S. Watson Group. Kebayangkan, akses mereka ke inovasi dan manajemen kelas dunia itu benar-benar susah dilawan sama kompetitor lokal. Kalau kita lihat evolusinya, gila sih, dari yang awalnya cuma sekedar apotek tradisional, mereka sukses bertransformasi jadi market leader modern di industri health and beauty. Senjata pamungkasnya, mereka pakai strategi ekosistem online plus offline atau O+O. Ini benar-benar pinter banget buat ngangkep perubahan gaya belanja orang-orang habis masa pandemi kemarin. Masuk ke bagian 2, mesin pertumbuhan agresif. Gimana sih cerita balik arah mereka yang fenomenal ini? Coba perhatikan datanya, ini dramatis banget. Tahun 2023 kemarin, mereka masih berdarah-darah, nyetak rugi sampai minus 16,2 miliar rupiah. Tapi tebak apa yang terjadi di 2024? Mereka putar balik dan langsung mencetak laba bersih sampai 45,7 miliar rupiah. Lompatan gede ini jadi bukti nyata kalau strategi efisiensi dan ekspansi mereka benar-benar talk chair. Dan yang bikin kaget, momentumnya nggak mandek di situ aja. Laporan kuartal 1 tahun 2026 nunjukin laba bersih mereka meledak sampai 110% secara year over year. Dari yang tadinya 11,6 miliar, lompat jauh ke 24,4 miliar rupiah. Ini jadi sinyal kuat kalau mesin pencetak duit dari operasional sang naga kecil lagi panas-panasnya dan jalan mulus. Lanjut ke bagian 3, red flags, utang dan likuiditas. Waktunya kita lakuin reality check. Sebagai mentor, saya nggak mau kalian cuma terbuai sama laba. Lihat kontrasnya di sini. Para growth investor pasti bakal sorak-sorak ngelihat laba meroket 110%. Tapi tunggu dulu, buat kalian yang value investor, ada alarm merah nyala kenceng banget. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER mereka ada di kisaran 8 kali. Gila, agresif banget kan? Ini benar-benar butuh kehati-hatian tingkat tinggi. Kita bongkar lagi likuiditasnya. Aset lancar mereka ada di sekitar 755 miliar rupiah. Tapi utang jangka pendek yang siap menanti itu sampai 887,7 miliar. Artinya, kewajiban jangka pendek lebih gede dari aset lancarnya. Perusahaan harus punya skill tingkat dewa buat ngatur arus kas, biar nggak tiba-tiba kena jepit krisis likuiditas. Belum lagi kalau kita masukin ancaman makro. Mengingat barang mereka itu impor eksklusif, kurs rupiah yang loncat-loncat bisa langsung ngikis untung mereka. Terus, dengan tumpukan utang tadi, tiap ada kenaikan suku bunga bank, beban finansial mereka bakal makin nyekik. Dan yang paling penting buat trader, bid-ask spread saham ini lebar banget karena sepi transaksi. Bagian 4. Menghitung harga wajar. Berapa sih harga pantasnya? Berdasarkan hitung-hitungan discounted cash flow terbaru, nilai intrinsik atau harga wajar Daya ini ada di angka Rp1.151 per lembar saham. Karena harga marketnya kadang suka diskon di bawah level itu, upside atau potensi cuannya sebenarnya cukup seksi buat dipantau. Tapi jangan buru-buru, kita wajib cek valuasi multiplesnya juga. PI rasio mereka ada di angka 33,8 kali. Itu mahal alias premium loh, karena rata-rata sektor retail cuma di 8,3 kali. Artinya, pasar udah mulai masukin ekspektasi pertumbuhan tinggi ke harga sahamnya. Untungnya sih, kalau kita lihat rasio EV to revenue di 0,89 kali, itu masih masuk kategori atraktif buat dikoleksi pelan-pelan. Nah, ini warning khusus dari saya. Waspada sama likuiditas perdagangannya. Volume harian rata-ratanya tipis banget, cuma di kisaran 94 ribuan saham aja. Kenapa coba? Karena nyaris 74% barangnya udah dikunci rapat sama pemegang saham pengendali.
Kalau modal kalian gede, keluar masuk di saham ginian tanpa bikin harga market anjlok, itu bakal jadi tantangan tersendiri. Bagian kelima, strategi entry dan kesimpulan. Ini dia playbook yang kalian tunggu-tunggu. Silakan dicatat, ini playbook arahannya. Strategi paling waras saat ini adalah buy on weakness. Kita incer pas lagi ada pelemahan di awal sesi. Zona akumulasi ideal kita ada di rentang harga 960 sampai 970. Ingat, disiplin pasang bantalan support kuat di 940. Kalau skenario kita jalan mulus, target profit taking jangka pendek kita patok di level resistance Rp1.120. Pada akhirnya, eksekusi selalu ada di tangan kalian, sesuai dengan profil risiko masing-masing. Jangan lupa rules emasnya ya, jaga ketat money management, dan atur size portofolio kalian biar gak nyangkut di saham sepi. Nah, sebagai penutup sesi bedah saham kali ini, saya mau nanya, dengan semua data tadi, berani nggak kalian nunggangi agresivitas si naga kecil ini? Atau mending cari aman, nonton aja dari pinggir lapangan?